Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis dari Kitabul Maram, masuk pada hadis yang ke-327. Hadis nomor 327 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman." وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه ولا يعود في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah Ta'ala di antara mereka, namun apabila mereka sama dalam hafalannya, maka yang paling banyak mengetahui sunnah. Dan apabila mereka sama dalam pengetahuan tentang sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Dan apabila mereka sama dalam hal berhijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Dalam riwayat lain, yang paling tua umurnya. Dan janganlah sekali-kali seorang menjadi imam dalam kekuasaan seseorang, dan jangan pula seseorang itu duduk pada singgasananya kecuali dengan seizinnya. Riwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ke-327 tentang yang berhak menjadi imam, yang lebih berhak menjadi imam. Kesimpulan dari hadis yang kita dengarkan tadi, jadi hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW menyampaikan orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau ternyata hafalannya sama, misalnya sama-sama 10 juz, sama-sama hafid, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah, ini lebih si A lebih mengetahui sunnah, maka si A itu yang berhak. Sama-sama hafalannya 1 juz, atau sama-sama 10 juz, atau sama-sama 30 juz, ternyata si A lebih banyak sunnahnya, pengetahuannya, si A yang berhak. Apabila sama, hafalannya sama, pengetahuan sunnahnya sama, maka fa'aqdamuhum hijrah, yang lebih pertama kali hijrah, lebih pertama kali hijrah, maka orang yang pertama kali hijrah itu dia lebih berhak untuk menjadi imam. Qurannya sama, sunnahnya sama, maka siapa yang paling duluan hijrah. Terus kalau ternyata sama, hijrahnya juga sama, maka fa'aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan, yang paling dahulu masuk Islam atau paling tua. Ini paling tua itu yang terakhir, ya. Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, ya. Maka siapa yang dulu masuk Islam, atau siapa yang paling sepuh, paling tua. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seorang menjadi imam pada kekuasaan seorang. Jadi misalnya tamu datang ke sini, tidak isi-isi jadi imam, tidak beradab namanya. Tapi kalau disuruh baru monggo, ya. Wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'inni. Orang itu tidak boleh
duduk pada singgasananya, tempat duduknya seseorang, kecuali dengan izinnya. Misalnya, biasa tempat duduk untuk si tuan rumah di situ. Kita tidak boleh sembarang duduk kecuali setelah diizinkan. Makanya seorang adabnya kalau sudah dipersilakan baru dia duduk. Gitu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya adab dari zaman dulu orang tua kita, tempatnya guru jangan diduduki, kan gitu ya. Bahasa kitanya saru itu. Itu ternyata sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya sebagai penghormatan. Ini kode etik ketika menjadi imam. Ya. Jadi yang kalau bacaannya sama, maka lihat siapa yang lebih mengetahui sunnah. Kalau bacaan sama, sunnahnya sama, siapa yang lebih duluan hijrah. Kalau sama semuanya, maka siapa yang lebih duluan masuk Islam. Kalau sama semuanya, siapa yang lebih tua. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, wala ta'umanna imra'atan rajulan wala arabiyyun muhajiran wala hajirun mu'minan. Ya. Tidaklah seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Orang Badui mengimami seorang yang berhijrah. Juga seorang pendosa mengimami seorang mukmin. Ya. Coba ini sanadnya dhaif. Ya. Dhaif jiddan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Syekh kami berkata dalam Irwa Al-Ghalil, saya katakan ini adalah sanad yang sangat lemah. Ini betul ya catatannya. Ya. Tapi kaidahnya memang tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki. Tapi kalau dasarnya hadis ini, hadisnya lemah. Jadi seorang wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau laki-laki boleh mengimami wanita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.